Sobat sekalian, selamat datang kembali di ruang refleksi Sokoci, Social Research Center. Dalam beberapa waktu belakangan ini, rasa-rasanya kita hidup di atas tanah republik yang tengah mengalami amnesia ideologis. Kita menyaksikan sebuah proyek raksasa bernama Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang digerakkan di bawah rezim Astagita dengan target bombastis 80.081 unit KDMP di seluruh penjuru Indonesia. Narasi yang dijual sangat populis. 1. Menghapuskan kemiskinan ekstrim. 2. Memotong urat nadi tengkulak. Dan ketiga, mewujudkan Indonesia emas 2045 melalui skema closed loop ekonomi. Namun, benarkah ini koperasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa? Ataukah proyek ini sekedar rekayasa struktural yang sedang mengenakan topeng koperasi untuk menyembunyikan watak asli korporatisme militeristik? Dalam beberapa menit ke depan kita akan membedah darurat demokrasi ekonomi ini secara mendalam, komprehensif, dan radikal. Untuk melacak fondasi ideologis, marilah kita letakkan KDMP di atas meja otopsi teoritis. Proyek ini bertumbuh pada apa yang disebut trisula pengentasan kemiskinan melalui logistik desa, hilirisasi, cold storage, dan digitalisasi pasokan. Negara hadir Pak Pahlawan Penyelamat yang mengintervensi pasar. Padahal sejarah ekonomi politik dunia ketiga telah memperingatkan kita perihal risiko dari intervensi pasar semacam itu. Jonathan Friedman dalam Ripe for Revolution tahun 2021 membongkar bagaimana eksperimen sosialisme atau kolektivisme yang dipaksakan dari atas oleh rezim populis seringkali bukan membebaskan rakyat, melainkan menciptakan birokratisasi yang mencekik agensi lokal demi stabilitas politik jangka pendek. Dalam konteks Indonesia hari ini, watak intervensi itu memiliki akar historis yang kelam. Jane Means dalam Mohammed, Marx and Manheim yang terbit pada tahun 1965, serta Kevin William Fogg dalam Indonesian Islamic Socialism in South Asian Roots terbit tahun 2019 mengingatkan bahwa gagasan kolektivisme di negeri ini selalu saja rawan diinstrumentalisasi oleh elit penguasa untuk menjinakkan basis massa. Dari 3 kacamata baca itu, kita bisa menengerai bahwa KDMP secara fundamental mengkhianati watak koperasi sejati. Bisa dibayangkan negara menentukan desainnya, negara menentukan strukturnya, negara menentukan arah bisnisnya, dan ini arah bisnis yang menarik ya. Karena kalau kita lihat beberapa laporan teman-teman di daerah itu ternyata bisnisnya sama aja dengan Indomaret. Dalam buku Koperasi Indonesia yang ditulis oleh ekonom kerakyatan Revison Basfir terbit tahun 2017 juga melayangkan kritik historis serupa yang tidak kalah tajam. Sepanjang sejarah Orde Baru, Koperasi Indonesia telah mengalami pembusukan makna akibat intervensi negara ini. Koperasi dilembaga birokratiskan menjadi koperasi unit desa atau koperasi program yang bersifat top down. Efeknya sangat fatal. Koperasi kehilangan watak aslinya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang merdeka dan mandiri. Karena intervensi top down itulah koperasi merosot menjadi sekedar perpanjangan tangan birokrasi negara dan sekedar untuk menyalurkan paket-paket bantuan. Dengan jalur komando pusatnya yang terintegrasi secara siber,
KDMP tidak lain adalah reinkarnasi Koperasi Unit Desa Orde Baru dalam bentuk digital yang jauh lebih hegemonik. Jika KUD Orde Baru itu telah menjadi sejarah yang gagal, lantas mengapa proyek KDMP ini begitu gigih dipaksakan? Untuk menjawab hal itu, kita mesti menilai kembali catatan Richard Robinson dalam The Rise of Capital yang terbit tahun 2009. Robinson mengingatkan kita bahwa kapitalisme di Indonesia tumbuh subur melalui pemanfaatan otoritas negara untuk mendistribusikan konsensi ekonomi pada jaringan elit tertentu. Dalam kasus KDMP, konsep closed loop ekonomi atau ekonomi lingkaran tertutup yang dikendalikan dari pusat melalui ekosistem digital nasional berpotensi besar memicu bentuk korporatisme baru. Ini bukan lagi koperasi yang melayani anggotanya, melainkan anggotanya yang justru dipaksa melayani target logistik negara. Reverson Baswir dalam Manifesto Ekonomi Kerakyatan terbit tahun 2010 menegaskan secara radikal bahwa darurat ekonomi kita hari ini berakar dari sistem ekonomi Indonesia yang kapitalistik, namun seringkali dibungkus dengan retorika konstitusional pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ketika rezim saat ini menggunakan metafora sapu lidi untuk menyatukan kekuatan desa dalam KDMP itu, hal itu sebenarnya menunjukkan bagaimana pemerintah pusat mendominasi dan mengendalikan tingkat desa. Teramat jelas di sini, desa tidak sedang diberdayakan untuk menguasai alat produksinya secara berdaulat. Namun sebaliknya, desa sedang diintegrasikan ke dalam kapitalisme negara atau state capitalism sebagai pasar tawanan bagi produk-produk logistik hulu, mulai dari pupuk, LPG hingga sembako yang seluruhnya dikontrol oleh korporasi-korporasi yang terafiliasi dengan elit penguasa. Ini adalah bentuk de-ideologisasi koperasi yang sangat sistematis. Koperasi direduksi maknanya dari sebuah gerakan perlawanan terhadap kapitalisme menjadi sekedar alat distribusi logistik, pertahanan non-militer dalam doktrin ketahanan nasional rezim militeristik. Pendekatan ini murni teknokratis dan anti ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena ia mengabaikan hukum dasar sosiologi ekonomi, bahwa koperasi hanya bisa hidup jika didorong oleh kesadaran emansipatoris anggotanya dari bawah. Jika proyek ini terus dipaksakan tanpa adanya koreksi radikal, maka sebenarnya kita sedang mengarahkan belati ke jantung demokrasi ekonomi pedesaan. Sekurangnya ada 4 eskalasi risiko struktural yang wajib kita waspadai. Yang pertama, matinya emansipasi dan pembunuhan swadaya lokal. Bung Hatta dalam Koperasi, dalam teori dan praktek, menekankan bahwa fungsi utama koperasi adalah aufhiding, yaitu adalah pendidikan politik untuk menghapuskan mentalitas budak, Slaven mentality. Koperasi harus berbasis self-help. Ketika negara masuk membawa cetak biru KDMP yang seragam dan didukung oleh modal masif, inisiatif-inisiatif ekonomi organik itu yang justru telah dibangun oleh warga desa secara mandiri justru akan tergilas dan mati. Rakyat desa tidak lagi dilatih menjadi subjek yang berdaulat, melainkan didegradasi menjadi sekedar buruh pengetik aplikasi logistik negara. Ingat baik-baik pesan Bung Hatta yang sangat jelas berikut ini. Koperasi itu bukanlah sesuatu badan yang harus disuapi oleh pemerintah, melainkan suatu badan yang harus tumbuh dari bawah. Yang kedua,
perangkap ketergantungan dan penghambaan politis. Seperti yang telah diulas oleh Baswir, koperasi yang hidupnya bergantung pada tetesan dana dan instruksi pemerintah akan selalu menjadi institusi yang rapuh dan korup. KDMB didesain sebagai instrumen populis taktis. Artinya, eksistensinya sangat bergantung pada konstelasi politik di Jakarta. Maka begitu rezim berganti ataupun anggaran fiskal mengetat, gurita KDMP ini rentan mengalami kolaps massal, meninggalkan desa dalam kondisi lumpuh karena basis swadaya aslinya telah terlanjur dihancurkan. Yang ketiga, lahirnya tengkulak negara dan korupsi struktural. Mengelola aliran logistik di lebih dari 80.000 desa adalah celah raksasa bagi perburuan rente atau rent seeking. Maka tanpa ada pengawasan demokratis yang ketat dari bawah, moralitas yang selalu dijunjung tinggi oleh Hatta, outlet merah putih berisiko tinggi bertransformasi menjadi kartel-kartel baru. Alih-alih membebaskan petani dari tengkulak lokal, proyek ini justru memaksa petani tunduk pada tengkulak negara yang memonopoli harga, input pertanian, dan jalur distribusi secara absolut dari pusat. Yang keempat, trauma massal dan kematian gagasan ekonomi kerakyatan. Inilah risiko yang paling fatal jika mega proyek KDMP ini runtuh akibat korupsi struktural dan ketidakmampuan manajerial. Masyarakat akan mengalami trauma kolektif yang mendalam terhadap institusi koperasi. Koperasi akan dicap permanen sebagai proyek gagal dari pemerintah. Dampak jangka panjangnya apa? Publik pasti tidak akan pernah lagi percaya pada institusi yang sebetulnya merupakan satu-satunya senjata konstitusional untuk melawan tirani kapitalisme global. Maka sebagai penutup catatan refleksi kali ini, mari kita jernih melihat garis demarkasi yang tegas. Perbedaan antara koperasi Hatta dan koperasi Desa Merah Putih adalah perbedaan yang sangat fundamental tentang agensi dan subjek. Bung Hatta menginginkan rakyat desa bangkit sebagai subjek sejarah. Secara ideologis dia sadar, terorganisir dari bawah, dan memegang kendali penuh atas alat-alat produksi demi keadilan sosial. Namun sebaliknya, koperasi Desa Merah Putih menempatkan rakyat desa semata-mata sebagai objek pasif dari kebijakan logistik pertahanan, sebagai penonton yang disuapi kesejahteraan semu dari atas komando militeristik. Maka kita harus berani menyuarakan kebenaran ini. Kesejahteraan tanpa kesadaran adalah bentuk perbudakan gaya baru. Pembangunan ekonomi yang dipaksakan secara top-down adalah ilusi yang sangat rapuh. Maka sudah saatnya kita merebut kembali jiwa Bung Hatta, menegakkan manifesto ekonomi kerakyatan. Koperasi harus dikembalikan ke kitanya, dari bawah, oleh rakyat, dan untuk kedaulatan manusia merdeka, bukan sebagai alat pemenangan politik ataupun sekrup logistik negara. Jangan biarkan atas nama Merah Putih kita justru mematikan warna-warna kedaulatan ekonomi rakyat jelata yang beragam. Mari kita terus kawal kedaulatan ekonomi kerakyatan kita agar kita berada di jalur yang benar, jalur emansipasi kerakyatan, dan bukan jalur komando birokrat.